Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 29 November 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila bencana, kesusahan, penderitaan tidak dapat lagi menyadarkan hati seseorang untuk bertobat dari segala kesalahannya, dari segala pelanggarannya, maka Tuhan akan membiarkan mereka dalam kehidupannya. Tuhan akan membiarkan mereka dalam segala penderitaannya. Hal yang sama yang pernah dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka melanggar, melawan Tuhan, dan pemimpin-pemimpin mereka tidak takut akan Tuhan, sehingga membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka akan bangsa itu. Akhirnya penderitaan pun hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda. Terjadi kekeringan di tengah-tengah bangsa itu. Tanpa air, maka kehidupan itu menjadi sulit pada saat itu. Nas hari ini menggambarkan keadaan musim kering yang terjadi di Yehuda. Itu adalah sebagai hukuman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan di ladang terkena dampaknya. Hewan di padang dan di hutan, semua terkena dampaknya. Dan Tuhan sudah senantiasa memberi kesempatan bagi mereka bertobat. Tapi tidak satu pun dari mereka bertobat dari segala penderitaan, dari segala kesulitan yang mereka hadapi itu. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Maka ketika kesempatan untuk bertobat berakhir, tentu hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Pada teks ini kita akan lihat mereka berpuasa, tetapi itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka berkabung, mereka menjerit kesedihan, mereka berseru, mereka memberi persembahan korban, tapi itu tidak didengarkan Tuhan. Bahkan Tuhan pernah melarang Yeremia untuk mendoakan kebaikannya, untuk mendoakan kebaikan umat itu. Allah telah menolak mereka. Ini adalah ganjaran bagi orang yang tidak sampai kepada pertobatan ketika dia mengalami penderitaan atau kesulitan atau pergumulan. Harusnya setiap hal memang membawa kita kepada sebuah pertobatan, kembali kepada Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Berbeda dari bangsa itu, ketika Tuhan tidak mendengar doa mereka, ketika teriakannya seolah-olah tidak didengar, mereka lantas pergi menyembah berhala-berhala. Mereka meminta pertolongan dari berhala-berhala yang lain. Namun Yeremia, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap bersyafaat atas umat itu. Doanya yang mengatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena nama. Janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkan. Ini adalah doa permohonan Yeremia, supaya Tuhan berkenan berbalik, supaya Tuhan berkenan mendengar seruan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sesungguhnya Allah itu panjang sabar. Tapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah habis. Karena bila demikian Allah tidak akan segan-segan menghajar kita, termasuk kita orang percaya, umat-umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat,
Doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Ibadah dan persembahan pun tidak dapat membujuk Allah. Mari kita hidup dengan melakukan kehendak-Nya dan berdoa agar semua orang bertobat dan kembali serta beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Maka biarlah kami, umat-Mu ini, tidak menyalahgunakan kesabaran-Mu terhadap kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk setiap hal yang Engkau izinkan terjadi, membuat kami semakin dekat kepadamu, berbakti hanya kepadamu saja, dan kami bertobat dari segala perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Biarlah kami peka ya Tuhan atas segala yang kami alami, menjadi teguran bagi kehidupan kami, supaya lebih baik dan takut akan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.